Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini ayah mau ngomong serius, nggak ada yang senyum. Setelah kita obrolkan ini, abang ngomong wasiat. Habis itu kita nonton bareng-bareng. Ayah pertama kali ke Tasikmalaya, Jawa Barat. Jangan gitu loh. Nah, di sana ada pondok pesantren, udah berdiri dari tahun 70-80-an lah, udah lama toh, bener nggak? Ya dong. Nah, terus nggak lama nggak dong. Ayah dulu SD punya teman SD satu kelas, sama SMP-nya satu sekolah juga di Ranau. Dia orang Sunda, namanya Nur Samsi. Setelah dia tamat SMP, dia ke Tasikmalaya, ngelanjut ke pondok pesantren selama 13 tahun. Setelah 13 tahun, dia bikin pondok sendiri di Ranau, di belakang sekolah SD ayah dulu, kami dulu. Di rumah, dekat rumahnya. Udah jalan. Ayah lihat kayaknya dia itu maju pondok pesantrennya, banyak yang ngedukung gitu, banyak nyumbang gitu. Ustadz Nur Samsi namanya temannya sekolah. Jadi ayah ajak jalan Ustadz Nur Samsi itu ke Lombok, tanah punya ayah yang baru yang beli 3 tahun sama adiknya Tamong Kajongmu yang Lombok. Apa namanya, Tamong Bustanul namanya, yang di Lahat ayah belinya. Tuh. Jadi ayah punya rencana sekitaran 2 hektar, tapi punya keluarga lebar itu 15 hektaran semuanya, punya keluarga, punya sendiri 2 hektaran. Ayah wakafin, ya, ya nggak? Nah, apa itu? Nah, wakafin untuk bikin pondok pesantren di Danau Ranau. Siapa yang udah pernah ngelihat pondok pesantren Ranau? Aku di Video, wow. Bentuknya udah kayak mana sekarang? Aku lihatnya masih yang bata-bata itu, yang di HP mama itu. Jadi sawah itu bikin pondok pesantren sebenarnya itu ayah titipin untuk kepentingan agama. Bila mana ayah nggak ada lagi, ya, ayah berharap dikubur di pondok pesantren itu di Lombok. Tuh. Tiap tahun janji ke tempat kuburan ayah, doain dari jauh dan sama dekat. Tuh. Senang kan tiap tahun ke Ranau? Iya, ada danau Ranau. Terus tiap tahun pondok pesantren itu ngasih beras 10 kilo untuk Udo. Gunanya itu 10 kilo untuk Udo tuh komunikasi terus sama pondok pesantren itu. Nah, setelah Udo terima berasnya, ayah berharap sumbangkan lagi berasnya ke pondok pesantren itu. Nah, terus janji apa tiap tahun? Ke Ranau. Ngapain? Ziarah ke apa? Oh iya. Di sana ngapain? Doain. Di pondok pesantren itu udah ayah siapin tempat kalau pulang-pulang, dibangun nanti rumah. Nah, bangunan ada 5.
Satu bangunannya 16 kali 25. Bangunan pertama untuk Udo, ya. Sebelahnya untuk Tamong kajongnya. Untuk Tamong kajongnya nanti itu kembali ke Udo Japier. Jadi 2 bangunan Udo dapat sama adik-adiknya lah. Jadi 32 kali 25. Nah, baru 2 bangunan ya. Nah. Terus sebelahnya bangunan punya Om Jip 16 kali 25 di samping pondok pesantren itu. Biar hidup itu kalau sudah sukses oleh Allah, ingat untuk akhirat juga kalau dekat dan komunikasi dengan kiai dan pondok pesantren. Itu tujuan ayah. Nggak usah putus, dekat sama kiai biar selamat dunia dan akhirat. Nah, 3 bangunan Om Jip ya. Yang keempat punya pangahaleknya, Pawo ya, Pawo Aleknya. Yang kelima punya anaknya Mama Anul, punya Dimas atau Bella yang jelahat. Nah, bangunan itu. Sisanya dipinjamkan sama pondok pesantren dengan pondok pesantren ngasih beras waktu itu. Kalau udah berkenan ya sumbangan lagi berasnya ke pondok pesantren itu. Yang penting ada komunikasi tiap tahun dengan pondok pesantren itu. Jadi rupanya pondok pesantren itu tahun biarin aja. Tahun itu tahun 80-an ya wo. Uyutnya orang tuanya Tamong Kajong yang di Lombok pernah ke pondok pesantren yang utamanya itu yang di Tasikmalaya yang kita mau tonton ini, di Manunjaya. Pernah ke sana. Nah, dia mana keluarga. Nggak tahu cerita itu, tahu-tahu terungkapnya setelah ngakapin tanah untuk pondok pesantren itu, ternyata baru terungkap ada yang masih hidup saksinya. Wan Haji Jumadi namanya, udah tua umur 80-an, udah 70-an. Nah, dia cerita pernah ke sana. Jadi silaturahmi yang terputus rupanya ditemukan lagi dengan anak keturunan yang bawahnya yang di pondok pesantren Manunjaya. Yang di Manunjaya itu Tasikmalaya Jawa Barat ya dong. Itu keluarga pondok pesantren Miftahul Khoer. Nah, udah gede nanti jangan nggak mampir kalau ke Tasikmalaya, ke Manunjaya ya, Pasir Batang ya. Oke. Gua juga hampir. Nah, jadi titip pondok pesantren yang di Tasikmalaya. Ranau. Miftahul Khoer 2, satunya di Tasikmalaya, yang 2-nya di Ranau Lombok. Yang ada kolam ikan itu loh. Tuh banyak kolam ikan itu kan. Dia pernah kecemplung itu kan? Bukan yang danaunya, bukan. Yang kayak di kaki gunung gitu loh, bukit-bukit gitu. Jadi paham semua? Nah, coba udah ulangin apa poin-poin ayah tadi amanat. Satu, kalau ayah apa itu udah nggak ada, mau dikubur di situ. Kedua, setiap tahun Siap-siap wo. Kita doain ayah ke Ranau. Terus yang ketiga, apa yang ketiga ya? Yang ketiga itu yang beras. 10 kilo Ya. per tahun. Terus habis itu yang keempat yang
komunikasi yang terputus bukan? Ya, Nah ya, dijalin terus tali silaturahmi. ya. Kalau deketin kiai terus biar selamat dunia dan akhirat itu. Nah, terus apa lagi? Apa lagi ya? Bangunannya. Ya, kalau ada rezeki lebih gitu. Ya. Tapi jangan dihabiskan, maksimal 20%. 80%-nya untuk anak. Maksudnya nggak? Ya. Tuh, Terus karena lebih utama tanggung jawab di dunia itu ialah tanggung jawab zuriah. Itu yang lebih utama. Yang ngasih Mbak Madi itu udah nomor sekian.